Perkenalkan, nama saya Riko Yudi, NIM U 2019-2011. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Ushul Fikih, dosen pengampu Ahmad Fajar Sodik, MTHI. Di sini saya dengan judul Ushul Fikih, kaidah-kaidah dalam Al-Amr. Sebelum kita ke kaidah-kaidah Al-Amr, di sini saya akan membahas tentang pengertian Al-Amr. Al-Amr, pengertian Al-Amr itu secara bahasa terambil dari masdar amaro ya'mur amron, yang artinya perintah. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu menurut Ibnu Subki, amr adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan dengan latar belakang tinggalkanlah atau yang sejenisnya. Tapi ada yang mengatakan menyuruh melakukan tanpa paksaan. Tapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama yakni permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Talabul fi'li ala wajhi al-istila. Itu. Adapun persyaratan dari lafaz tersebut yakni dari sisi orang yang kedudukannya lebih tinggi, persyaratan ini diperselisihkan. Karena apakah memang harus yang memberita itu lebih tinggi dari yang disuruh? Padahal pada sebagian ulama yang mengkategorikan menjadi amr dua, yaitu doa, permohonan, dan iklimas, ajakan. Yang pertama bisa dibilang perintah bagi yang kedudukannya lebih rendah kepada yang lebih atas. Sedangkan yang kedua dari orang sejajar. Jadi tidak ada tuntutan bahwa yang memerintah harus lebih tinggi kedudukannya. Gitu. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang sigot amr. Sigot amr itu dalam Al-Quran banyak dijumpai sigot amr yang berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi perbincangan para ulama. Ulama sepakat bahwa fil amr adalah yang bisa dijadikan sebagai sigot amr dan dijadikan acuan hukum sebagai suatu yang wajib tanpa memerlukan petunjuk. Tidak ada bentuk lain dari selain fil amr yang bisa dipahami sebagai sigot amr, yaitu fil mudhari yang disertai lam am. Yang ketiga yakni saya akan menjelaskan tentang yang keempat nih. Yang ketiga menjelaskan tentang macam-macam penggunaan amr. Yang ketiga menjelaskan tentang macam-macam penggunaan amr. Penggunaan kata amr bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu secara hakiki yang mengandung makna perintah dan majazi, yaitu mengandung makna selain perintah. Terlepas dari beberapa pendapat bahwa ketika ada amr maka itu bisa menunjukkan beberapa kemungkinan makna karena adanya petunjuk-petunjuk dan penjelasan. Di antaranya adalah untuk hukum atau sunnah, artinya amr yang ada bukan untuk wajib. Umpamanya firman Allah surat Al-Nur, fakatabuhum inna alamtum humu khairan. Lafaz
kataba, yaitu kemerdekaan dengan penyebaran cicilan yang disuruh dalam ayat tersebut menimbulkan hukum nadb, sehingga bagi yang menganggap tidak perlu maka tidak ada ancaman. Begitu. Itulah sebagian contoh hukum nadb. Yang kedua yakni untuk suruhan bersifat mendidik, irsyad. Seperti dalam surat Al-Baqarah tentang apa yang sebaiknya dilakukan seorang setelah berlangsung hutang piutang. Wa tashhadu is haidaini. Ayat ini mendidik umat untuk mendatangkan dua saksi pada saat berlangsung transaksi hutang piutang untuk kemaslahatan mereka. Jadi Al-Baqarah ini mengatakan bahwasanya ketika kita melaksanakan hutang itu harus ada dua saksi agar mereka tahu bahwasannya mereka sudah melaksanakan transaksi hutang piutang. Begitu. Yang ketiga yakni untuk hukum ibahah atau boleh. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, wasyrabu man razaqo Allahu. Suruhan dalam ayat ini tidak mengandung tuntutan apa-apa terhadap orang yang menerima amr, tetapi melainkan hanya suatu kebolehan. Begitu. Penjelasan selanjutnya yakni tentang kaidah-kaidah amr. Setelah kita membahas banyak di depan, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah amr. Kaidah-kaidah amr dalam uraian tentang kaidah ini ada sebagian pembahasan yang telah disebut di depan tapi tidak menyeluruh, yaitu bahwa asal dari amr adalah untuk wajib. Begitu. Pembahasan mengenai kaidah amr ini penulis banyak mengambil dari kawaid tafsir, jam'an wa dirasatan, karena pembahasannya yang sudah menyangkut keseluruhan walaupun ada pungutan dari buku-buku yang lain. Adapun kaidah-kaidah itu yakni yang pertama, amr menunjukkan wajib kecuali ada hal yang atau petunjuk yang membatalkannya. Menurut pendapat jumhur ulama, apabila amar tidak disertai dengan petunjuk atau penjelasan yang memberinya makna, khususnya makna itu berfaedah wajib. Contohnya, asal amar adalah wajib. Ini disebutkan dalam surat An-Nur, wa aqimis shalah wa atuz zakah. Adapun contoh amar yang tidak menunjukkan wajib karena ada petunjuk yang memberikan makna khusus, yakni surat An-Nur. Yang dijelaskan tadi, fakatabuhum in alamtum fayahum khairon. Begitu di surat An-Nur. Yang kedua yakni adanya amr atas sesuatu yang mengharuskan larangan atas kebalikannya. Hal ini karena tidak mungkin menjalankan perintah dengan sempurna kecuali dengan meninggalkan lawannya. Ulama sepakat perintah untuk melakukan sesuatu memang menyatakan larangan untuk melakukan yang sebaliknya. Seperti kata Allah memerintahkan untuk mengesahkannya, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Maka Allah secara otomatis melarang adanya syirik, meninggalkan sholat, tidak zakat, dan lain-lain. Tapi perlu dipertimbangkan apakah perbuatan sebaliknya yang dilarang itu terdiri dari suatu perbuatan yang macam-macam perbuatan. Seperti ketika orang diperintah bergerak, maka dia itu dilarang untuk diam atau diperintah untuk berdiri. Hal ini dipersoalkan bagi mereka
yang tidak sependapat dengan adanya kaidah bahwa perintah tidak menyatakan larangan atau sebaliknya. Ketiga, amar mengharuskan dikerjakan Yang ketiga, amar mengharuskan dikerjakan segera kecuali ada petunjuk. Itu. Setiap lafaz amar yang datang dari syar'i maka harus menyegerakan melaksanakannya jika itu datang dari syar'i. Dalam hal ini sekelompok ulama membaginya menjadi dua, yaitu perintah yang dikaitkan dengan waktu maka boleh kapan saja asal dilaksanakan, dan yang kedua perintah yang tidak terkait dengan waktu, yaitu waktunya ditentukan oleh Allah. Contoh yang dibatasi waktu menunaikan seperti sholat fardu, itu dibatasi waktunya, ditentukan, sudah menjadi ketentuan dari dahulu. Begitu. Keempat, tuntutan amar yang dihubungkan dengan syarat atau sifat yang mengandung arti secara berulang. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal ini hanya dapat ditentukan menurut kerangka indikasi-indikasi yang memang menentukan bahwa diulang-ulangnya pelaksanaan perintah itu adalah wajib. Namun demikian, apabila tidak terdapat indikasi seperti itu, maka syarat minimal perintah itu dipenuhinya sekali. Begitu. Terima kasih presentasi dari saya untuk memenuhi tugas UAS Matkul Usul Fikih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.